Fir'aun ala fil ard. Yang masuk mabna min as-sarif itu Fir'aun, Ustaz. Iya, betul. Nama Uzmah, alam ma'al Uzmah. Ya, nama asing, nama serapan. Inna harusnya tanwinnya Fir'aunan gitu. Fir'aunan. Dia tidak menerima tanwin. Tapi fathahnya sudah benar kan, nasab inna Fir'aunan. Ala itu menyombongkan, meninggikan. Ta'ala itu maha tinggi. Subhana maksudnya ta'ala maha tinggi. Ala menyombongkan diri, meninggikan diri fil ardi di muka bumi. 13 Pak Mila silahkan. Qala ta'ala walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultani mubin illa fir'auna wa hamana wa qaruna wa qalu sahirun kadabun. Nama asing Musa, Fir'aun, Hamana, Qarun. Iya, nama-nama Mesir semua nih ya. Nama orang Mesir. Ya, walaqad arsalna dan kami telah utus siapa Musa bi ayatina dengan ayat kami, maksudnya dengan hukum kami. Wa sultanin mubin dengan dukungan yang kuat, dengan kekuatan yang nyata, sultan dengan kekuatan. Ila Fir'auna, ila kepada Fir'aun wa Haman wa Qarun. Fir'aun, Haman wa Qarun. Fir'aun itu penguasa, Qarun itu penyandang dana, Haman itu menteri segala urusan. 3 ya. Qarun itu orang kayanya, Haman itu pejabatnya, kalau Fir'aun penguasanya. Ini Haman itu menteri segala urusan. Qarun kan orang Bani Israel, Ustaz. Qarun orang Mesir. Iya, tapi Bani Israel dia kan? Iya, Bani Israel. Iya, tapi lahir di Mesir. Ya, Musa juga Bani Israel kan sama. Tapi lahirnya di Mesir kan. Begitu ya, betul Pak? Iya, Ustaz. Nah, Qarun itu masih saudara Musa, masih sepupu ya, masih saudara dekat ya. Awalnya kan miskin tuh Pak, miskin. Lalu anaknya keleleran pada nangis kalau waktunya sarapan tuh nggak ada yang bisa dimakan. Musa kemudian datang, Qarun, aku tahu kamu punya tangan dingin. Nih aku modalin dikasih 1 genggam emas itu oleh Musa. Ini ada emas, ini 1 genggam emas. Nih kamu ukir jadi gelang atau ali atau anteng atau apa lagi, cincin. Kamu ukir. Aku lihat tangan kamu itu tangan dingin, maksudnya tangan yang bisa berbakat. Ya baik, terima kasih Musa. Maka dia mulai kerja itu. Ternyata betul, yang namanya Nabi Musa kan bisa melihat bakat. Didoakan oleh Nabi Musa, dimodali. Berkembang usahanya jadi perhiasan yang made in Qarun ini di kemari di seantero Mesir ya, jadi langsung melejit ya, itu orang paling kaya di Mesir. Hartanya itu disimpan di gudang-gudang yang kuncinya itu dibawa oleh oleh 40 orang, itu kunci gudangnya itu keberatan. Kita nggak bisa bayangkan tuh banyaknya gudang dan luasnya itu, gudang-gudang harta. Tapi ya begitulah namanya hidup. Ketika diutus kepada Qarun ini, sahabat Nabi Musa, murid Qarun, saya diutus oleh Nabi Musa untuk mengambil zakat dari harta kamu. Zakat apaan tuh? Ini harta aku peroleh dengan keringat dari bawah ini aku kerja ini. Dari nol nih saya kerja. Dengan banting, keras keringat banting tulang, keras keringat banting tulang. Ini kalaupun sekarang aku kaya, ya karena aku memang jago, tanganku ini tangan bertuah. Aku jago dalam pemasaran, aku jago dalam manajemen bisnis dan lain-lain. Ditarik zakat malah dia mengagungkan diri.
Intinya apa? Ini karena aku, dari Quran kan ditulis karena ini aku berilmu, maksudnya jago dagang, jago pemasaran, jago membuat perhiasan, menghias atau membuat perhiasan. Ditolak itu, ngambil zakat tidak dikasih, tolak. Nah, balik ke Nabi Musa, marah Nabi Musa. Sebenarnya marahnya juga belum terlalu marah ya dengan kasus zakat itu. Tapi keberadaan muridnya Nabi Musa itu mengusik ketenangan hidup Korun dengan bolak-balik minta zakat itu. Akhirnya dia berusaha untuk menyingkirkan Musa. Maka dicarilah orang paling cantik di Mesir, tapi pelacur yang paling cantik. Aku punya tugas, aku beri tugas, kamu boleh minta bayar berapapun. Siap, Korun, apa tugas saya? Nanti kalau Musa di pasar, kamu teriak yang keras. Ini bayi yang dalam perutku ini adalah hasil ulahnya itu Musa, gitu aja. Nanti aku bayar. Dibayar gede ya. Ini pelacurnya sedang hamil dari hasil zina juga. Nah, ketika Musa sedang di pasar, berkerumun banyak orang, dia teriak dengan keras. Wah, ibu, wah, halo pakai kalau sekarang pakai. Inilah, lihat ini perutku ini. Ya sedang hamil, dan dia yang mengamiliku adalah dialah itu Musa. Wah, langsung gempar semua karena Musa itu dikenal seorang yang paling soleh. Gempar semua. Itulah Korun untuk apa? Membunuh karakter Musa dibunuh. Nah, marahnya di situ, Pak. Musa marahnya di situ. Ketika mengutus sahabatnya mengambil zakat, marah juga, tapi belum terlalu. Tapi kalau yang kemudian yang berikutnya itu yang berusaha membunuh karakter, memfitnah itu marah banget. Nabi Musa marah banget. Nah, akhirnya berdoa, ya Allah, habisi aja itu Korun. Hanyutkan, tenggelamkan semua harta bendanya juga ya. Dipukulkan tongkat, maka gempa lokal. Tongkat dihentakkan ke bumi, gempa lokal terjadi. Seluruh harta istana itu tenggelam, menghisap harta Korun. Korun termasuk yang dihisap juga, dihisap ke bumi. Ya begitu ya, nggak tahu diri Korun itu. Yang modalis siapa sih? Ya dia memang punya tangan dingin, tapi yang modalis siapa? Yang modalis itu memberikan modal emas, segenggam emas itu Musa, awalnya Musa. Tapi begitu berjaya dia lupa. Ya ini cermin juga untuk kita ya Bu. Pak, kita ini dulu nggak punya apa-apa, bodoh itu, sekarang udah rumah punya, kendaraan punya, kebun punya, sawah punya, perusahaan punya misalnya, segala macam punya. Harusnya ingat siapa? Pastinya orang tua kita ya. Orang tua kita yang punya banyak jasa terhadap kita. Orang tua kita. Jangan di aku sendiri, ini hasil kerja keras sendiri, jangan begitu. Ini jadi Korun. Selain orang tua siapa? Guru TK kita yang ngajari alifbata atau ABCD. Guru SD yang mulai ngajari berhitung. Guru-guru sekolah kita, guru ngaji kita, itu bekal jadi kita pada posisi seperti ini kan mereka itu. Jangan sampai mengaku ini karena hebatan saya sendiri, karena saya ini cerdas. Oh, apa bedanya dengan Korun kalau jawabannya seperti itu? Tidak tahu diri. Ya, Faqalu, mereka berkata, Fir'aun, Haman, dan Korun itu, sahirun, dia adalah penyihir, Musa itu. Kadzabun, dia pendusta. Baik, nomor 14, silakan Pak Milas atau Pak Tony, silakan. Saya Pak. Silakan. 14. Qala ta'ala wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaimana wa ataina Dawuda jabura
itu yang nama-nama asing itu Ustaz. Ya, dari Ibrahim sampai Daud. Iya, tapi kalau asbat enggak ya ini ya. Apa? Kalau asbat ini bukan nama asing ya. Asbati ini masih nerima kasrah. Iya. Ya nama asbati bukan ya asal. Iya, ini nama asing semua nih. Ibrahim ini nama Irak ini, Babylon. Ismail ini Sam. Dia lahir di Sam, Palestina. SKI daerah Sam juga, dari sekitar Palestina. Yakub sama ini, Yakub ya, anaknya Iska, sekitar Palestina juga di Sam. Aisyah ya sama, masih di sekitar itu juga, di Sam. Ayub ini mana ya? Ayub Mesir ya? Lupa saya. Ayub mana Pak Milas? Bagus dah. Ayub, Yunus, Harun ini lahirnya di Mesir. Harun, Sulaiman juga sekitar Samnya di sekarang sekitar Palestina. Ya, nama-nama asing semua ini Samral. Dawud juga sama dengan Sulaiman di sekitar Palestina, Sam. Baik, wa ataina dan kami berikan Dawud kepada Nabi Daud Zabur. Lanjut nomor 10. Pak siapa sekarang? Saya Ustaz. Milas. Pak Milas belum? Sudah Ustaz tadi. Sudah, Pak lagi ya, silakan. Ya Pak Yudi. Ya. Qala ta'ala ma salakakum fi saqar. Saqar Ustaz. Sakar apa ini? Saqar ini kan dia Neraka. Nama neraka ya Ustaz. Harusnya kan kalau dia di depannya kan ada fi itu amil jar. Tapi dia tidak kasro di belakangnya kan, Saqar Ustaz. Iya. Nama tempat. Tempat ya Ustaz. Nama tempat. Iya, masuknya kemana yang Khairu Munsharif itu masuk kelompok mana ini? Adil Ustaz, yang seimbang. Seimbang. Iya. Ya. Ada jannah dan nar gitu ya Ustaz. Oh, di Sakor itu kan salah satu nama dari kan. Kalau Sakor nih dia tanda muannasnya tidak ada dia. Sakor berarti ya seperti Jibril, Mikail itu nama asing juga ya. Bukan nama asing dari Ustaz ya. Sakor nama asing, bukan nama Arab. Kalau yang adil itu yang Mumaru itu Pak Milas. Mumaru ini timbangnya di imim. Jadi ini doma ini adil. Kalau Sakoro ditimbang adil juga. Tapi Sakoro masuknya bukan nama yang ke sini, bukan. Dia nama asing sama dengan Jibril. Ya baik, masih asing. Nomor 16 silakan. Allah Ta'ala katabat Tamudu bin Nudur. Bin Nudur. Samud nih. Kaum Samud. Ya. Katabat Samudu bin Nuduri. Samud nama asing. Nama asing ya. Nama asing deh. Samud mendustakan bin Nudur terhadap peringatan atau mengabaikan peringatan. Baik, kenapa mereka mengabaikan sama peringatannya? Karena tidak iman. Ya orang-orang yang tidak iman itu apa takut sama neraka? Tidak dijanjikan surga bahkan menarik tidak juga karena tidak iman. Baik, nomor. Terus katanya Ustaz tadi yang itu yang Samud ya Ustaz. Iya, Samud sama asing. Harusnya Samuda harusnya ya, atau gimana? Atau Samud kajabat. Samud itu betul Pak Ilni, katabat mendustakan.
Siapa yang mendesakan Samudu? Kan ropak Pak, ini filenya. Jadi yang kan betul sebetulnya Samudu. Betul. Iya betul. Terus? Lalu yang mamnunya yang mana? Nah, dia nggak nerima tanwin, Pak. Samudun ya, oke ya. Tidak nerima tanwin. Ustaz, Samud itu muannas ya, Ustaz? Samud, ya nama suku biasanya muannas ya. Oh, nah, Ustaz. Nah. Nama suku muannas Pak maksudnya. Baik, lanjut nomor 17, silakan. Siapa Ustaz? Pak Tony, silakan. Ya. Wa ja'ala lakum sarabila takikumul harro. Harro. Harusnya takikumul hari. Ya, bukan ya. Wa ja'ala lakum sarabila. Sarabila. Aki kumul haro. Yang mana Pak? Haro. Ya. Haro ini panas ya. Haro. Bukan Al-Haro. Iya, bukan al-haro, bukan ini. Bukan ya. Bukan. Sarabila. Ya, sarabila, betul. Masuknya kemana Pak? Bulan soribnya masuk kelompok mana ini? Sarabila. Ya Allah. Sarabila. Apa ya? Masuk pada Muntahal Jumuk. Oh ya, Muntahal Jumuk. Muntahal Jumuk. Kalau kita nulisnya begini. Kalau tulisan kita ada alifnya. Betul. Taro, ada alif, bila. Setelah alif ada 3 huruf. Huruf tengahnya yang 3 itu masih yaitu Muntahal Jumuk. Muntahal Jumuk itu setelah alif ada 2 huruf atau 3 huruf. Kalau 3 huruf, yang huruf tengahnya mati. Muntahal Jumuk. Ini artinya apa Ustaz? Takikumu. Dan dia membuatkan bagi mereka minuman takikum. Takikum panas. Takikum apa tuh? Takikumul haro. Waja'alakum sarobil itu tempat berteduh ya. Waja'alakum dan dia menjadikan lakum bagimu sarobil tempat berteduh, takikum yang menjagamu, al-haro dari panas maksudnya. Menjaga ya. Ya Ustaz. Ya, baik. Lanjut nomor 18. Siapa berikutnya? Pak Yudi, Ustaz. Saya Ustaz ya? Ya. Nomor 18 ya Ustaz? Ya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Yang masuk mamnu nasr ini Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini agak gelap ini Ustaz. Gelap ini ya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u bukan ya Ustaz. Asyidda'u kan fi'il 'alal kuffari tapi dia terima kasrah ruhama'u bainahum. Ruhama'u. Iya, betul ruhama'u. Apa maksudnya kelompok mana? Ruhama'u ini ya mamdudah ya. Mamdudah ya Ustaz ya. Ya mamdudah hamzah setelah alif. Baik, Muhammad
Rasulullah Muhammad itu utusan Allah, waladina ma'ahu, orang-orang yang bersama dia, bersama Muhammad itu asyidda'u, sangat keras, al-kufari, keras maksudnya tegas ya, tegas dengan orang-orang kafir, tegas. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, tegas kalau urusan dengan orang kafir, tegas. Jangan dicampur misa di masjid atau nanti sholawatan di gereja itu mencampur adukkan. Rasulullah tidak begitu, dan para sahabat yang bersama mereka, umatnya yang sama Rasul disifati seperti itu, tidak mencampurkan dalam ibadah atau yang kira-kira berpotensi tercampurnya ibadah itu dengan kafir, orang-orang kafir, tegas masalah ini. Tapi ruhama itu berkasih sayang, lembut, bainahum, sesama muslim. Ini kadang sama pengajian malah dibubarkan gitu ya, tapi sama orang kafir dibela-bela. Masya Allah, ini kebalik ini. Sering kebalik ya, sama saudara sendiri dituduh-tuduh kafir, gegara apa? Gegara tahlilan, dituduh-tuduh kafir. Tahlilan itu kan baik ya, maksudnya karena memang ada perintahnya, berzikirlah zikron kasiran dengan fadkurullah zikron kasiran. Berzikirlah, sebut nama Allah zikron kasiran dengan sebanyak-banyak. Artinya kalau sebanyak-banyaknya itu perintahnya nggak kenal waktu. Kalau nggak kenal waktu, ya kapan saja. Ya sudah Pak Ustadz, jangan ambil momen ketika bapak saya meninggal, saya mau undang untuk mereka tahlil. Saya mau bagi-bagi makanan sekalian sedekah atas nama bapak yang meninggal. Semuanya kan ada payung hukumnya itu. Gara tahlilan di orang meninggal di kafir-kafirkan. Ini gimana? Orang yang kafir 80 tahun aja ketika baca la ilaha illallah langsung hapus dosanya, habis. Dosa 80 tahun itu habis. Ini yang muslim baca la ilaha illallah malah dikafirkan. Waduh, kebalik ini ya. Dia harusnya ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama sahabat, sesama saudara seiman mestinya. Ya baik, kita lanjut nomor 19. Qala ta'ala fahajamuhum bi'idnillahi wa qatala Dawuda Jaluta. Yang mana Pak? Jaluta, nama asing Ustaz. Nama asing gitu kan. Ini daerah Sam ya, daerah Palestina. Daud ini hidupnya kan di situ. Jalut itu penjajah dulu, menjajah yang menguasai daerah Sam. Raja Dolim ini tidak beriman. Fahazamuhum, maka menyerang mereka. Siapa menyerang mereka itu? Ya, Daud dan Talut ya betul ya, panglima perangnya yang Daud kecil bersama mereka itu Talut. Menyerang mereka biiznillahi, dengan izin Allah, wa qatala, dan membunuh. Siapa yang membunuh Daud? Siapa yang dibunuh Jalut? Karena ini Daud, ini fa'il, maka dia do. Karena Jalut ini maf'ul, jadi Jaluta. Baik, nomor 20, silakan. Saya Ustaz ya. Ya. Pangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Mana Pak yang masna. Ya betul, masna. Terus mana lagi? Wa sulasa wa ruba'a. Ya, masna, sulasa, ruba'a, betul Pak. Masuknya kelompok mana Pak ini? Wiru yang sore. Itu apa tuh? Itu yang ada huruf apa, isim, ada alif juga satu sebelumnya Pak.
Ini Adil ya. adil, hitungan yang adil Pak. Masna itu 22. Hitungan adil ini masuk kelompoknya. Oh, hitungan adil. Masna itu artinya 2. Sulasa itu 3. Jadi masna itu sebenarnya 4 jumlah. Rubah itu 4 adil dia. Masna wa sulasa wa rubah. 2, 3 atau 4. Ini ayat yang disebelin sama ibu-ibu. para wanita sebel sama ayat ini. Tapi insya Allah ibu-ibu yang di RTK sudah nggak sebel. Kenapa? Ya sudah diberikan berikan sebagian dari penjelasannya. Satu ayat dari Al-Quran apabila disebeli maka dihukumi sebel pada seluruh ayat Al-Quran gitu ya. Jadi takut ya nggak berani lagi sebel. Ya kafir dengan satu ayat Al-Quran, nggak iman dengan satu ayat Al-Quran itu dihukumi nggak beriman kepada seluruh ayat, karena ini nggak boleh dipilah-pilah, ini saya sukanya ayat ini nggak boleh, Al-Quran nggak boleh begitu. Semua harus diterima baru dikatakan iman, semua harus disenangi baru dikatakan iman. Kalau ada yang sebeli, berarti ya hati-hati nih, jangan sampai menjadi kafir gara-gara tidak suka kepada satu ayat, akhirnya dihukumi tidak suka kepada seluruh ayat Al-Quran. Insya Allah kalau ibu-ibu ya pada setelah udah enggak, ibu masih sebel enggak dengan itu, enggak Pak Ustaz. Enggak. Itu enggak Pak Ustaz. Nanti ada juga yang ayat yang disebelin oleh para laki-laki, para bapak-bapak. Apa itu? Perintah berperang. Itu disebelin tuh. Ya Allah, ya Rasul, wahai Rasul, ini kami lagi asik nih tanda dengan istri anak-anak kami. Tanda ini bersenang, bersyukur-syukuran, nih lahir cucu kami. Masa disuruh perang? Sahabat begitu, ngedumel. Tapi namanya ngedumelnya kelas sahabat, akhirnya perang juga, akhirnya bersiap, ambil tameng, ambil baju besinya, ambil pedangnya, panah, tombaknya, kemudian pergi menuju Rasulullah kumpul di masjid. Ya gitu. Tapi sampai ngedumel juga. Lagi asik-asik ngitung keuntungan dari dagang. Panggilan perang lagi. Nggak suka sesungguhnya. Ayat itu nggak disukai. Tapi nggak sukanya kelas sahabat, tetap berangkat juga. Akhirnya ya ke Rasul kumpul di masjid mereka. Maka ditulis itu tidak sukanya Rabbana lima katabna alainal kitab, sampai dituliskan sebelumnya itu ditulis alasan. Lima katabna alainal kitab, kenapa engkau wajibkan kami berperang Gusti? Rabbana lima katabna alainal kitab, kenapa engkau wajibkan kami berperang? Gitu. Berat itu, terberat. Karena perang itu kan berarti kalau ini terbunuh ya selesai gitu, nggak pulang lagi, nggak ketemu keluarganya, nggak disenangi. Nah itu ayat perang yang nggak disukai. Kalau ibu-ibu ayat ini ayat ini nggak suka. Tapi insya Allah kalau sudah diberikan pengertian jadi suka, jadi nggak benci lagi. Karena ayat ini kan berlaku panjang masa, bukan hanya saat ini atau zaman sekarang saja, tapi berlaku surut itu berarti mundur ya, atau berlaku untuk masa lalu juga, masa lalu sekarang dan akan datang. Jadi berapa sesungguhnya Al-Quran itu membolehkan seorang laki-laki itu menikah, sampai berapa? Hitung aja Pak, masna berapa? 4, sulasa 6, rubah 8, hitung saja berapa itu. Pak Yuliadi tolong hitungkan Pak. Belum sampai saya ke situ Ustaz. Ya 4 tambah 6 tambah 8, 18 boleh. Sampai 18 bolehnya. 18 Ustaz. Ini ya kalau Quran membolehkan sampai 18. Saya pikir masih yang masna wa sulasa wa ruba Ustaz. Afan. Masna itu berarti 4.
Sulasa itu 33 berarti 6. Ruba itu 44 berarti 8. 8. Berarti Quran ini sesungguhnya membolehkan sampai berapa? Sampai 18. Banyak amat. Karena nanti makin dekat dengan hari kiamat itu jumlah wanita dan laki-laki tidak imbang. Maksudnya jomplang. 1:50-an ya, sekitar itu. Di satu pria nanti 50 wanita. Karena Quran itu berlaku. Bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk masa lalu, masa sekarang juga masa akan datang. Ibu, Kalau tafsirnya 4 sampai 4 maksimum 4 itu gimana, Pak? Kalau 4 itu zaman Rasul. Nah, dibatasi sampai 4 zaman Rasul. Tapi hadis itu kalah sama Quran. Hadis itu karena sifatnya kan sangat waktu itu pantasnya 4 bisa jadi gitu ya untuk zaman Rasul. Tapi Rasul sendiri kan 9 juga. Tapi kalau masna itu diartikan 2, masna itu 2, sulasa itu 3, ruba itu 4, ini 9 Pak. 9 ya. Rasul maksimal 9. Rasul waktu 9 ya dalam waktu yang bersamaan. Tapi masna itu ada pengertian lain, 22. Sulas 33, ruba 44. Jadi masna itu 4, sulas itu 6, ruba itu 8, jumlahnya 18. Nah, kalau bicara tafsir Quran kan seperti ini, Pak. Jadi tafsir Quran ini memang harus ngerti bahasa. Beliau ahli nahwu, beliau ahli sorof ya untuk bisa menafsirkan Quran. Apakah cukup? Enggak cukup. Dia juga ahli hadis, karena nanti harus lihat hadis juga. Apakah cukup? Enggak. Dia harus tahu usul fikih juga. Bisa menafsirkan Al-Quran, berikan penjelasan. Berarti boleh 18 ya, Ustaz? Iya, kalau dari Quran boleh ini. Jadi penafsirannya ini masna wa sulasa ruba itu 9, atau kalau masna itu 22 itu nanti hasilnya 18. Hasilnya 18. Ya, okay. Tapi kalau takut tidak bisa adil, satu saja. Terus saja Pak Yuladi ya. Iya, Ustaz. Ini di dekat saya, di istri saya, Ustaz. Jadi yang satu itu penakut ya, Ustaz. Berarti Anda benar. Pak Tony benar. Anda benar. Penakut semua ini. Enggak. Tapi bukan penakut, Pak. Kalau saya melihat bukan takut, tapi sadar diri ya. Kalau sedang belikan baju nggak mampu gitu. Ya Masya Allah ya, itu satu aja ini tangannya nggak ada gelang, jarinya ada cincin, ya nggak ada ini perhiasannya. Mas kawinnya kemana? Jualin buat beli beras. Gitu mau nikah lagi. Ya Masya Allah ya, satu saja. Kenapa? Karena secara tanggung jawab lebih dari satu itu memang tanggung jawabnya jadi lebih banyak ya, tanggung jawabnya lebih banyak, kewajibannya lebih banyak. Jadi kalau takut tidak adil, tidak bisa melaksanakan kewajiban, satu saja. Nah terus ayat ini untuk apa? Ini untuk nanti kalau jumlahnya itu jomplang ini tadi. Untuk jomplang ini tadi. Tapi bagi yang bisa, maksudnya tidak ada kendala, tidak bisa buat tadi lah, maksudnya kemampuannya itu bagus, ya dibolehkan seperti ini. Jadi sebagian orang-orang yang soleh, orang-orang kaya itu kan ya seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan istri itu kan pada datang ya Pak, wanita pada datang, Sulaiman tolong nikahi aku, tolong nikahi aku, kan pada datang itu. Termasuk Ratu Balkis itu kan datang untuk minta dinikah juga. Itu Sulaiman. Tapi kita kan bukan Sulaiman ya, maksudnya secara ekonomi juga segini, secara apalagi secara kesalian kemampuan yang lain juga segini ini, ya sudah satu saja. Begitu aja. Ya maaf ya, kalau dikatakan penakut saya rada kurang terima ya, walaupun mungkin ya juga.
Tapi rasanya nggak gitu-gitu. Maksudnya masa dikatakan penakut ya. Bukan karena takut. Tapi ada sebagian yang rasanya satu juga kewajiban kepada istri yang satu ini belum sempurna ya, belum bisa melaksanakan sempurna. Kewajiban kepada istri, walaupun hanya satu ini, masih keteteran nih, kewajibannya belum baik, belum sempurna, belum bisa menyenangkan istri, belum bisa membahagiakan istri. Istri minta rumah, dapatnya rumah kandang burung kecil gitu ya, pada istri mengharapkannya yang gede ya. Kalau pengajian bisa muat ibu-ibu dan banyak. Tapi kita sebagai suami kadang kan nggak mampu. Mohon maaf ya, sebagian kita nggak mampu. Untuk menyenangkan istri walaupun baru satu aja kan rada susah, maksudnya belum sempurna. Jadi kalau misalnya nambah, walaupun ya hak punya hak, tapi ya harus dipikir berkali-kali, timbang lagi. Ditimbang lagi. Ya baik begitu ya Pak. Ini ayat yang disebelin para ibu-ibu, yang para bapak-bapak semangat ya. Tapi semangat aja, nggak ada realisasi. Semangat aja. Semangat nggak ada realisasi. Kenapa? Ya karena pertimbangannya banyak. Wa in kiftum ala ta'dilu fawahidatan. Jadi jika takut tidak bisa adil ya satu saja. Baik. Insya Allah nanti begitu ya, kalau ketemu ayat ini sampaikan kepada istri, jangan sampai istri itu terus-terusan sebel karena tadi dihukumi sebel pada seluruh ayat Al-Quran. Kalau sebel pada seluruh ayat Al-Quran, dia dihukumi dia tidak beriman, karena ini bukan iman, itu adalah iman pada kitab. Saya iman pada kitab, Pak Ustadz, gimana nih? Iya, tapi kalau ibu sebel satu ayat dihukumi sebel pada seluruh ayat, akhirnya ya dihukumi tidak beriman. Kalau tidak beriman pada kitab, 6 rukun iman itu satu kesatuan, nggak bisa dipilih. Nanti gugur juga, dihukumi tidak beriman kepada Allah yang menurunkan Al-Quran dan kepada Rasul Muhammad yang menyampaikan kepada kita Al-Quran, yang menerima Al-Quran. Pada Nabi dan Rasul itu kan rangkaian dari rukun iman yang 6 itu jadi gugur juga karena ada satu yang kita tidak penuhi. Jadi gugur karena itu satu kesatuan paket. Ya bisa dipilih-pilih. Nanti harus sampaikan ini karena masih banyak ini. Ya jujur nih Pak, ya jujur. Saya sampaikan Pak ibu-ibu dari Artek ini. Ibu sebel enggak dengan ini? Iya sebel banget. Sebel banget katanya. Sebel banget, gimana bisa sebel dengan firman kalamullah? Nah, ibu sadar enggak, ibu sedang membenci kalamullah. Kalau membenci kalamullah, ibu membenci dengan yang mengeluarkan kalimat ini. Allah yang mengeluarkan kalimat ini. Baru sadar. Masya Allah ya. Harus banyak diingatkan ya. Nanti tolong diingatkan ya Pak, pada para istri, sampaikan. Karena dihukumi nanti tidak iman pada seluruh ayat Al-Quran. Ayat ini benar karena keluar dari yang maha hak, yang maha benar. Ya, kok sekarang banyak yang kacau mereka yang nikah, itu bukan karena ayatnya salah, tapi mereka yang menikah itu salah. Yang menikahnya salah, mungkin niatnya salah, caranya salah, kemudian ilmunya kurang dan lain-lain. Di rumah tangganya kacau. Tapi bicara soal rumah tangga kacau, yang istri satu juga banyak yang rumah tangganya kacau. Jadi jangan menyalahkan yang rumah tangga poligami kacau kemudian disalahkan poligaminya. Tidak begitu. Betapa banyak yang istrinya satu tapi juga kacau gitu ya. Maksudnya bukan rumah tangga poligami tapi kacau rumah tangga. Ya karena ini syariat Allah udah pasti benar gitu ya. Harus didahulukan begitu kita mengimani. Ini syariat Allah. Kalamullah, firman Allah, pasti benar, harus didahulukan itu. Kalaupun ini kalau ada perasaan-perasaan yang nggak suka, berarti dari nafsu kita ini, nafsu kita. Dan nafsu yang di situ dibisik-bisik ya, dikipas-kipaskan oleh setan agar kita membenci ayat ini sehingga akhirnya dihukumi tidak iman kepada seluruh Al-Quran, dihukumi benci kepada seluruh ayat Al-Quran. Ya, baik. Nomor 21, silakan berikutnya.
Saya Pak, silakan. Saya ya Ustaz. Ya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu Ustaz ya. Mawaqitu. Masuk kelompok mana Pak? Mawaqitu Pak. Mawaqitu ini lupa Ustaz. Apa tadi Pak? Tiga muntahal jumlah. Ini setelah alif ada 3 huruf. Oh nah. Tengahnya sukun. Kalau kita tulis dengan kaidah imla'iyah, sorof, tasrifiyah, mawa ada alif gitu ya. Ini alifnya fathah berdiri. Itu. Setelah alif 3 huruf. 3 huruf itu yang tengah sukun, ya-nya kan sukun. Nah ini mawa, muntahal jumlah. Sigah muntahal jumlah. Mawa gitu. Ya baik. Yas'aluna mereka bertanya kepadamu Muhammad anil ahilah tentang hilal. Kul hiya, katakanlah hiya hilal itu mawaqitu linasi wal hajj. Mawaqitu itu tanda waktu. Linasi bagi manusia wal haji dan penyelenggaraan atau waktu-waktu haji. Kan dihitung dari hilal ya. Hilalnya tanggal berapa itu masuk hilal? Nah, berarti 9 hari setelah itu wukuf gitu ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah itu bergerak ke Musdalifah, itu kan dari hilal, ngitungnya dari hilal 1 Dzulhijjah dulu. Hilal 1 Dzulhijjah dihitung, habis itu ngitung maju. Nah, kapan wukufnya gitu kan. Karena yang paling penting dari haji itu kan wukuf. Al-hajju arafah, kata Rasulullah. Haji itu arafah. Maksudnya yang paling penting dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Oh, bukan tawaf ya, bukan. Wukufnya itu, wukuf di Arafah. Jadi hilal itu salah adalah mawaqitu waktu-waktu. Itu tunjuk-tunjuk waktu linasi bagi manusia wal haji dan juga untuk pelaksanaan haji. Ya, di antara kelebihan kita menggunakan 2 waktu ya Pak. Pakai waktu matahari, peredaran matahari, yang kedua bulan. Kalau orang Nasrani kan hanya matahari saja ya mereka menggunakan waktu ini. Bulan tidak dipakai. Kita dua-duanya Pak. Kita matahari dipakai, peredaran matahari pakai, bulan juga dipakai. Peredaran bulan untuk mengetahui pergantian bulan dari Dzulhijjah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, selanjutnya itu melalui bulan, ya, melalui hilal. Kemudian matahari dipakai di mana? Matahari itu kita pakai waktu sholat. Waktu sholat itu kita ngelihat matahari. Matahari terbit, sudah nggak boleh lah sholat subuh, nggak boleh tuh habis tuh subuh. Terbit fajar, waktu subuh masuk. Terbenam matahari, masuk waktu maghrib, waktu asar udah habis. Waktu sholat kita ngatur matahari. Iya Pak, bagaimana? Oh enggak ya. Jadi kita dua-duanya pakai, bulan dipakai, matahari dipakai. Baik, nomor 22. Siapa berikutnya? Qala ta'ala ij'ala fikum anbiya'a. Anbiya'a hamzah madzudah. Iya. Iya Pak Tony. Ya, ini saya Ustaz. Kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi. Ismun wa kabirun. Manafi'u. Iya, masuk kelompok mana Pak? Manafi'u. Iya betul, manafi'u mutajim. Setelah alif ada 2 huruf ya, manafi'u.
Ya, Ustaz izin Ustaz, saya mau ada acara Ustaz. Iya Pak, silakan. Syukran. Kul fihima, katakanlah fihima pada keduanya, apa itu judi dan Maisir. Qamar ya. Nomor. Judi Qamar itu. Kul fihima ismun kabirun, dosa besar. Wa manafi'ul linasi, dan juga ada manfaatnya, sedikit tapi manfaatnya. Pada keduanya itu dosa besar. Wan manafi'ul linasi, dan ada manfaatnya tapi kecil. Dosanya lebih besar dari manfaat. Ini tahapan-tahapan dalam pengharaman khamr ini. Karena khamr itu turun wahyu pelarangannya tidak sekaligus. Dilarangkan kamu minum khamr, tidak begitu. Awalnya kan harus itu. La taqrabu sholata wa antum sukaro. Janganlah mendekati sholat kalau kamu mabuk. Itu mulai mikir ya. Oh, kalau mabuk berarti nggak boleh sholat. Berarti mabuknya masih boleh. Itu ya orang-orang itu. Mabuknya masih boleh. Kan orang Madinah itu memang tukang mabuk dulu. Ketika Rasulullah datang itu masih suasananya senang mabuk, minum khamr. Maka ketika perintahnya diharamkan khamr, oh pasti marah langsung, kaget. Tapi ada 4 tahap ya, 4 atau 3 tahapan pelarangan khamr itu dalam Al-Quran. Tahapannya ada itu, nggak langsung sekaligus. Haramnya dikit-dikit ya, peringatan dulu. Baik, manafi'u. Kemudian berikutnya nomor 24. Ustaz. Ya. Qala ta'ala inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Yang maksudnya itu Ustaz, Ya'juja dan Ma'juja. Nama? Ini nama asing Ustaz. Ya, nama asing. Lanjut 25. Qala ta'ala wala in adaqnahu nakma'a ba'da zoro'a masathu. Nama'a zoro'a Ustaz. Nah, masuknya kemana Pak? Hamzah Madudah. Iya, Hamzah Mamdudah, Alif Mamdudah atau Hamzah Mamdudah. Baik, sampai sini dulu ya Pak. Insya Allah kita lanjutkan, masih banyak ya. Enggak apa-apa lah, terus sampai-sampainya saja. Masih banyak ya, enggak apa-apa. Kita lanjut insya Allah minggu depan. Kita sampai halaman 123 ya. Kita masuk. Nah, minggu depan soal halaman. Baik, terima kasih Pak Milas, Pak Tony, Pak Zainuddin, Pak Yuliadi atas kehadirannya. Kita tutup alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Bapak-bapak.